Semua orang pasti pernah melakukan hal-hal yang bernilai dosa. Pasti pernah melakukan hal-hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak cucu Nabi Adam itu tukang bikin salah. Tapi dari sekian banyak anak cucu Nabi Adam yang kerjaannya ini tukang bikin salah, ada yang paling baik. Siapa itu? Tawwabun, orang yang menyempatkan diri untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi semuanya kita harus bertobat kepada Allah. Semua kita pasti punya dosa. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di sisi lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an menginformasikan kepada dirinya bahwa Allah itu tawwab. Allah itu innahu kana tawwaba. Orang yang Zat yang maha penerima taubat. Allah menginformasikan, memberitahu kabar kepada kita bahwa Allah itu Ghafurun, Zat yang maha pengampun. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi semua pasti kita punya salah. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah berkali-kali dalam Al-Quran menginformasikan bahwa dialah Zat yang maha penerima taubat. Jadi semuanya Allah. Oke, sekarang misalkan kita memutuskan diri untuk bertobat kepada Allah. Yang dicari itu apa? Nah, itu yang penting. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, orang kalau ingin tobat, paling tidak, niatnya beda-beda terserah. Paling tidak, ada 3 hal yang ingin dicari. Pertama, orang yang tobat itu ingin agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang tobat itu ingin agar kesalahan-kesalahannya dia di masa lalu diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, orang yang tobat itu ingin agar ketika dia memutuskan bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya, Allah nganggep tobatnya ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama, orang tobat ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya ada banyak. Dalam Al-Quran banyak cara agar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Dalam hadis-hadis Nabi itu banyak caranya. Misalkan satu saja, Allah SWT memberikan informasi, memberikan tips, trik agar kita diampuni. Berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, katakan wahai Muhammad kepada jamaah Masjid Bani Ishaq ini, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, jika kamu ngaku cinta kepada Allah, gak usah banyak omong, gak usah banyak bicara, buktikan dengan satu hal saja. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita ikuti. Ittiba'us sunnah, ikut kepada kanjeng Nabi. Kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi ini, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah sendiri yang akan mencintai kita. Jadi nggak perlu teriak-teriak aku cinta Allah, tapi nggak dikerjakan sunnah-sunnah Nabi. Kita lakukan sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mencintai kita. Nah, efek kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai kita adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi agar Allah memaafkan dosa-dosa kita adalah lakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah yang mana? Wadah banyak. Dalam kutubut tis'a, kutubut sittah itu banyak diceritakan, ratusan bahkan ribuan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari hal-hal yang paling sederhana, apa misalkan masuk masjid membaca doa pakai kaki kanan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Pokoknya kita ittiba'us sunnah, Allah mencintai kita dan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Memaafkan dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang taubat itu ingin agar kesalahan-kesalahannya di masa lalu diampuni, tidak sekedar diampuni, tetapi diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi diinformasikan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Apabila melakukan 3 hal ini, Allah akan mengganti kesalahan-kesalahannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah man taba, barang siapa yang bertobat. Taubat itu apa?
Taubat itu adalah maknanya adalah ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Kenapa kok kembali kepada Allah? Karena Bapak-bapak, mungkin dulu dia pernah minum minuman keras, melakukan kemaksiatan, maka itu artinya satu langkah dia menjauh dari Allah. Kemudian dia mencuri, satu langkah menjauh dari Allah lagi. Semakin banyak maksiat yang dikerjakan oleh orang tersebut, dia makin jauh dari Allah. Sehingga ketika suatu saat dia memutuskan untuk taubat, artinya apa? Ar-ruju' ilallah, dia kembali kepada Allah. Itu maknanya taubat. Dalam kitab yang sama, kitab At-Ta'rifat, Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani menukil penjelasannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan orang yang ingin taubat itu paling tidak harus melewati 4 hal. Pertama, harus an-nadmu bil qalbi, di hatinya harus ada penyesalan. Menyesal dulu pernah melakukan hal-hal maksiat, menyesal dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa. Tidak hanya menyesal, langkah yang kedua harus al-istighfar bil lisan. Lisannya ini beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad itu dalam satu riwayat diceritakan, beliau ini maksum, tapi walaupun terlepas dari yang namanya dosa, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah satu hari 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Ini beliau, Rasulullah SAW. Nah kita umatnya berapa kali minta ampun kepada Allah. Jadi syarat yang kedua dia harus al-istighfaru bil lisan, minta maaf, minta ampun kepada Allah, baca astagfirullahaladzim. Apa yang biasa kita lakukan di masjid ini, Bani Ishaq, setiap habis subuh sama habis ba'da maghrib kita istiqomah membaca sajidul istighfar. Istighfar yang paling top katanya Nabi Muhammad SAW. Dibaca pagi hari, kemudian sore ditakdirkan dia mati, dia masuk surga. Dibaca sore, malamnya dia mati, dia masuk surga. Itu faedah dari membaca sajidul istighfar, minta ampun kepada Allah. Atau juga misalkan yang terkenal di Indonesia ada namanya syair Abu Nawas. Sebenarnya masih kontroversi apa betul itu karyanya Abu Nawas. Dikisahkan ketika Abu Nawas meninggal dunia, sahabatnya mimpi. Ditanya Abu Nawas, wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu di sana? Alhamdulillah Allah SWT memberikan kemuliaan kepada saya. Rahasianya apa? Karena sebelum saya meninggal dunia, saya menulis sebuah syair. Syair ini saya minta kepada Allah untuk dimaafkan. Syair ini saya tulis, saya taruh di bawah bantal tempat saya sakit itu. Ketika bangun, akhirnya sahabatnya Abu Nawas mendatangi rumahnya, dilihat di bawah bantal tempat pembaringan terakhir Abu Nawas meninggal. Ternyata di situ ada tulisan syair yang dibuat oleh Abu Nawas. Apa bunyinya yang sering kita lakukan kalau puji-pujian? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku enggak pantas aku enggak pantas jadi penduduk surga. Wala aku ala nari jahimi, tapi ya Allah, kalau Engkau memasukkanku ke dalam neraka, saya enggak kuat. Fahabli taubatan. Oleh sebab itu ya Allah, aku minta kepadamu, berikan aku kesempatan untuk taubat. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Ketika saya sudah bertobat ya Allah, tolong anggap taubat saya ini dan maafkan aku. Ini banyak istighfar bil lisan, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau sudah istighfar, al-iqla'u bil badan. Badannya, fisiknya ini berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat tersebut. Ya kalau kasarannya sekarang hijrah lah mungkin. Kalau dia berada di komunitas yang tidak baik, kemudian dia bertobat, sudah menyesal, bisa istighfar, supaya nggak terulangi, pindah dari komunitas yang jelek tersebut. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti. Jeleknya akhlak itu menular. Kalau kita berteman sama orang-orang yang kerjaannya mencuri, kita tahu ilmu-ilmu mencuri itu bagaimana, ya ketularan lama-lama. Kalau kita berteman dengan orang yang para penjual minyak wangi, ya kita ikut harum wangi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang hidup di kawasan baunya sampah dan lain sebagainya, ya kita ikut dengan bau-bau tersebut, kita kena. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti, jeleknya akhlak itu menular. Jadi fisik juga harus bereaksi. Yang keempat, harus al-idmaru ala an la ya'ud. Hatinya ini dihujamkan bahwa saya sekali-kali tidak akan melakukan perbuatan yang sama. 4 hal ini kita lakukan, ini yang dimaksud dengan taubat.
Yang kedua, supaya dosa-dosanya, kesalahannya di masa lalu diganti dengan kebaikan-kebaikan, harus apa? Wa amana, dia beriman. Lu kok beriman? Kan dulu sudah beriman. Iya, dulu dia ngaku saya beriman kepada Allah. Dulu dia ngaku beriman bahwa surga dan neraka itu ada. Tapi kok kelakuannya justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dikira Allah gak tahu apa? Dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dia dari surga, mendekatkan dia ke neraka. Katanya iman neraka dan surga ada, kok melakukan hal tersebut? Artinya imannya gak kuat. Jadi harus tobat, imannya dikuatkan lagi. Tidak hanya sekedar tobat, tidak hanya sekedar beriman, tapi wa amila amalan solihah, melakukan amal soleh, dipraktekkan. Beramal soleh, apa soleh itu? Al-qaim bi huquqillah wa bi huquqi ibadi. Bahasa mudanya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, itu namanya soleh. 3 hal ini dilakukan: tobat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka ini yang diganti sama Allah kesalahan-kesalahannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Sudah dimaafkan, masih bolong-bolong di masa lalu ada jelek-jeleknya, diganti dengan nilainya dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, orang yang tobat itu ingin agar ketika dia bertobat, tobatnya ini diterima oleh Allah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi Allah SWT menginformasikan dalam ayat lain, man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertobat, tadi sudah dibahas, wa amila sholihan sudah dibahas juga, dia otomatis telah bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.